على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga bacaan selawat ini kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua untuk menyampaikan amanah, sebagaimana setengah tahun yang lalu Bapak Ibu kembali mengamanahkan putra putri jenengan kepada kami untuk bersama-sama kita didik, kita bimbing, kita bina di Pondok Tahfidz Quranic Center. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah, pada satu semester ini Allah telah memberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar di Pondok Tahfidz Quranic Center. Walaupun pastinya ada halangan, pastinya ada ujian dan ada cobaan, namun itu menjadi evaluasi bagi kami dan bagi kita semua supaya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini tepat pada tanggal 20 Desember tahun 2022, dan pada saat ini secara kalender pendidikan itu adalah liburan semester pertama atau semester ganjil. Dan pada saat ini silahkan Bapak Ibu untuk bisa bertemu, bersua, kemudian untuk menjemput anaknya masing-masing. Jangan sampai anak orang lain yang dijemput, repot. Jadi anaknya masing-masing. Saya selaku Dewan Pengasuh Pondok Tahfidz Quranic Center mengaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses belajar kami pasrahkan, kami kembalikan putra putri Bapak Ibu selama liburan ini kurang lebih ada 13 hari. Agenda tahunan atau agenda pertengah tahun itu biasanya kalau anak liburan malam harinya itu sudah dikasih pesan, dikasih nasihat. Paginya atau siangnya ketika penjemputan juga ada arahan atau ada pesan dari Dewan Pengasuh yang tentunya ini penting bagi saya pribadi, secara kelembagaan juga penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mohon nanti kalau putra putri Bapak di rumah untuk selalu diawasi, dimonitoring sholat 5 waktunya, derasnya, belajarnya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon dengan sangat demi keselamatan kita bersama, terutama keselamatan putra putri jenengan, walaupun sudah bisa bawa motor dan walaupun
sudah berumur tentunya untuk membawa motor, kami harap untuk supaya tetap dalam pengawasan. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tahun-tahun kemarin ada yang naudzubillah kesempet atau dia jatuh dari motor, itu jangan sampai, sehingga yang merugi bukan hanya yang bersangkutan tetapi kedua orang tuanya dan pondoknya juga ikut terganggu. Maka kami mohon awasi, dampingi, dan juga jangan dibolehkan naik motor sebelum dia sudah cukup umur dan dalam pengawasan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pesan kami sebagai pengasuh, karena 13 hari ke depan itu adalah tanggung jawab jenengan. Anak jenengan sendiri terlahir dari kandungan panjenengan sendiri, maka kami sarankan dan kami minta selama liburan di rumah nanti diawasi pergaulannya, dan pondok pesantren tidak pernah mengadakan acara reunian atau kumpulan santri-santri di rumah. Jadi kalau ada anaknya, Pak saya izin mau kemana, mau kumpul-kumpul, mau rapat sama anak-anak pondok, itu pondok pesantren tidak ada. Karena pengalaman, loh putra putri bapak kemana kemarin, ada salah satu anak laki-laki yang akhirnya apa, sering keluar. Alasannya apa? Karena belajar, ada kumpulan rapat musyawarah dengan kawan-kawan santrinya, itu dari pondok tidak ada. Paham mungkin? Yang keempat, setelah kembali ke pondok, mohon nanti dicek, jangan sampai ada pakaian yang tidak sesuai dengan lingkungan pondok pesantren. Kaos partai, kalau sudah dewasa nggak jadi masalah. Kaos bulan, nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Perkara sedikit kadang menjadi besar, Bu. Kamu siapa? Liverpool. Kamu siapa? Argentina. Wah, nanti jadi kira. Apalagi ini kayaknya lagi masa-masa apa ya, timnya kalah ya, ada yang telah kalah ya. Jadi timbul apa, pengkotak-kotakan, wah kamu bukan kawan saya, itu saya. Bawa levis, bawa jubrai, bawa celana ketat, tolong itu jangan sampai dibiarkan untuk dibawa ke pondok. Tapi nanti diperiksa. Dan yang terpenting tentunya barang-barang senjata yang membahayakan, atau bukan senjata tapi benda yang membahayakan. Korek api tolong, korek api tolong, karena sudah hampir 2 kali kita kebakaran. Ya bukan salah siapa-siapa, tapi ini memang sudah takdir dari Allah. Kita sudah hati-hati, namun perlu kita ikhtiar dan selalu ikhtiar, dan tentunya berdoa kepada Allah semoga pondok kita ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kesepakatan rapat wali santri baru, dan tentunya ini akan saya sampaikan juga berlaku kepada santri lama, bahwa untuk semester genap ya, berarti semester depan itu untuk sambangan atau mengunjungi atau boleh ketemu sama anaknya, itu 1 bulan diberikan waktu 3 kali. Namun setelah 3 kali alasan apapun tidak bisa. Kadang sudah dikasih tempe, mau minta tahu tempe sudah ada, minta sate, minta ikan. Itu manusiawi. Kalau mau dituruti ya sebulan 3 kali. Namanya nafsu ya, kayak anak kecil nanti minta mainan,
dituruti, minta mainan lagi, gitu. Nah 3 hari itu atau 3 kali itu disesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah kapan? Antara hari Ahad dan hari Jumat. Kalau hari Ahad jangan mengganggu aktivitas anak. Ya udah, saya ada kesempatan 3 kali nengok anak saya ini, bisa diambil minggu pertama, minggu kedua, atau minggu terakhir. Namun jamnya tetap nanti disesuaikan jam pondok. Kalau nggak disesuaikan repot Bapak Ibu. Jam 1 malam kangen, gedor-gedor gedar. Dan ini tetap kami evaluasi. Dan ini tergantung Bapak Ibu. Kalau kami evaluasi, kami lihat kok taat, kok disiplin, kok baik-baik saja, maka ini akan berlanjut. Namun ketika peraturan ini sudah kita buat bersama, kok malah terjadi kerecokan, kericuhan, dan lain sebagainya, maka ini perlu ditata ulang, Bapak Ibu. Karena biasanya peraturan itu makin ketat kalau apa? Kelonggaran itu masih ada. Bapak Ibu, terus kemudian ini bukan pesennya sudah ada terakhir tadi. Ini kami mohon doa restunya dan dukungannya, karena ini bukan pondok ulil absor, bukan. Ini adalah pondok kita bersama, dan saya jamin saya tidak bisa jual tanah pondok, itu tidak bisa. Artinya ini adalah milik umat, dan kita jadikan ini sebagai kendaraan kita untuk menuju ridhonya Allah. Sebagaimana Bapak Ibu yang lihat bahwa mungkin kalau nggak ada halangan, Januari awal atau tahun baru 2023 kita akan melaksanakan pengecoran ngedap aula putri. Jadi yang di bawah itu nanti kamar, yang di atas ini adalah aula, yang di atas lantai 2 yang dulu itu adalah kamar. Itu untuk anak-anak kita. Mohon dukungannya, doanya, dan sumbangsihnya. Karena kemarin kata Pak Tukang itu masih 7 rit kurangnya, atau batu split 30 kubik. Semen nggak tahu, belum dihitung. Yang pertama mohon doa, saya bukan minta, mohon dukungannya. Artinya kalau mau beramal jangan ke lain dulu, ke pondoknya, ya Bu ya. Terus alhamdulillah izin operasional sekolah SMP minggu kemarin sudah keluar. Dan untuk di Desember ini alhamdulillah arahan dari kepala dinas, arahan dari Dinas untuk bisa diurus izin tetap. Jadi insya Allah minggu ini izin tetap keluar. Maka dari itu kami beritahukan bahwa nanti SMP kita adalah SMP yang memang terpadu dengan Al-Quran. Artinya SMP Quran terpadu, namanya sama, Quranic Center, jenjangnya sama 3 tahun. Maka dari itu insya Allah tahun ajaran baru 2023-2024 insya Allah pondok pesantren Quranic Center ini sudah siap, walaupun hanya gedung seadanya, sudah bisa menerima santri atau siswa baru. Namun kami batasi hanya 50 Bapak Ibu, 50 putra putri. Ya, mohon doa restu. Dan anaknya yang kelas 1 pada saat ini ada sebagian mungkin yang akan kami mutasi, akan kami pindah ke Quranic Center, baik yang di Darul Ulum ataupun yang ada di mana, tapi hanya kelas 1-nya saja. Kalau ingin kelas 2 nggak jadi masalah. Kalau nggak rancu, biasanya rancu, masa 2022 berdiri sudah punya kelas 3 repot.
Walaupun secara itu sudah bisa untuk dimutasi ke dapodik, itu sudah bisa. Bapak Ibu nggih. Dan tentunya bukan hanya gedung Bapak Ibu, bukan hanya SMP yang kita dirikan ini, namun kesepakatan kemarin dengan yang punya lahan sekitar 1 hektar kurang lebih itu adalah 450 juta rupiah. Dan kita dikasih deadline waktu untuk pelunasan itu adalah bulan Februari, dan ini terkumpul sekitar 140 naman juta yang sudah kita sampaikan 70. Nanti insya Allah kita akan genapi menjadi 100, dan untuk yang sisanya atau 110 atau 120 yang sisanya biasanya kesepakatan yayasan kemarin untuk jaga-jaga. Jadi contoh dapat 100 juta yang dikasihkan 70, 30 untuk apa? Untuk jaga-jaga, bisa dialihkan ke bangunan dulu sebentar, nanti kalau sudah ada pemasukan nanti dikembalikan, biasanya kayak gitu. Jadi sistemnya adalah subsidi silang. Namun jangan khawatir, itu semua adalah sudah tercatat oleh para malaikat-malaikatnya Allah sebagai amal jariah Bapak Ibu. Jadi mohon dukungannya. Berarti masih kurang berapa Bu? Kalau 146 masih kurang berapa? Ini belum diambil, masih di rekening. Kurang berapa? Kurang banyak. 200, masih banyak lah ya. Kurang banyak. Karena di samping nanti juga ada bangunan musola, kita belum punya musola juga. Ya, mohon doa restunya, semoga kami pengurus yayasan dan tentunya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita impikan bersama menjadikan Quran Center Tulang Bawang Barat ini sarana, prasarana, gedung dan lain sebagainya, serta kualitasnya akan tetap terjaga dan akan tetap tambah berkualitas. Amin amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat liburan semester pertama di tahun 2022-2023. Cukup sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ila thoriqihil qawim, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.